Di rumah maupun yang berada di studio malam ini, selamat menyaksikan untuk nilai rebutan, soal rebutan. Dipersilakan kepada Dewan Hakim. Ya, sekarang kita masuki dalam soal rebutan pada malam kedua untuk setiap regu. Dimohon kami kepada seluruh peserta untuk lebih teliti, lebih siap-siaga untuk menekankan bel. Siap? Cek bel ya. Ya. Oke. Ya, lanjutkan. Soal yang pertama. Secara garis besar. B, silakan. Jawabannya adalah wukuf di Arafah. Ya, dilanjutkan soal. Secara garis besar, rukun umrah sama saja dengan rukun haji. Namun, ada salah satu rukun haji yang tidak termasuk dalam rukun umrah. Yang manakah rukun tersebut? Jawabannya adalah wukuf di Arafah. Ya, diberi nilai 100 untuk regu B. Soal yang kedua. Sembahyang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Regu, silakan. Ya, B, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya adalah suci badan dari hadas dan najis, suci tempat dan pakaian, untuk aurat, menghadap kiblat. Ya, dilanjutkan soalnya. Sembahyang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, namun itu hanya sebatas pada sembahyang yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun. Pertanyaannya, sebutkanlah syarat sah sembahyang. Jawabannya adalah: satu, suci badan dari hadas dan najis; kedua, suci pakaian dan tempat; ketiga, menutup aurat; dan keempat, menghadap kiblat. Sangat sempurna. Ya, untuk regu B maka akan dikasih nilai 200 tertuh untuk Dewan Hakim. Tulis dan tertuh. Soal yang ketiga. Berapa harikah dalam setahun kita diharamkan? 5 hari, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan 3 hari-hari tasyrik. Ya, baca soal B. Berapa harikah dalam setahun kita diharamkan melakukan puasa? Sebutkan. Jawabnya adalah 5 hari, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Sangat tepat. Ya, akan dikasih nilai untuk regu B 100. Dilanjutkan soal. Untuk regu C, mana semangatnya pendukung regu C? Mana semangatnya untuk regu A? Untuk regu B. Nah, luar biasa untuk regu B. Dipersilakan kepada Dewan Hakim. Mana semangatnya untuk semua regu? Sallu ala Nabi. Dilanjutkan Dewan Hakim. Soal yang keempat. Orang yang ingin melakukan puasa pada siang hari disunahkan. Ya, silakan. Untuk menghindari masuknya air ke dalam rongga terbuka apabila mandi pada siang hari. Ya, baca soal B. Orang yang ingin melakukan puasa pada siang hari disunahkan untuk melakukan mandi sebelum terbit fajar apabila dia berjunub atau berhadas besar yang lain. Coba berikan alasannya. Jawabannya adalah untuk menghindari masuknya air ke dalam rongga yang terbuka apabila mandi pada siang hari. Maka jawabannya adalah sangat tepat. Ya, dikasih nilai 100 untuk regu B. Yang lain semangat. Soal yang kelima. Bolehkah seorang perempuan memohon kazi untuk menikahinya? Ya. A, silakan. Tidak boleh, karena kafah juga merupakan hal yang dipertimbangkan, juga merupakan hak wali yang dipertimbangkan dalam nikah. Ya, dilanjutkan soalnya.
Bolehkah seorang perempuan memohon qazi untuk menikahkannya dengan seorang pemuda yang tidak kafaah dengannya sedangkan orang tuanya tidak mau menikahkan? Jawabannya adalah tidak boleh, karena kafaah juga merupakan hak wali yang dipertimbangkan dalam nikah. Ya, 100 untuk regu A. Dilanjutkan soal. Soal yang ke-6. Siapakah dua orang nabi yang istrinya tidak mau beriman? B, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabnya adalah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jawabannya sangat-sangat tepat. Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut. Ya, diberi nilai 100 untuk regu B. Soal yang ke-7. Sebutkan 4 orang ulama mazhab A. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik, Imam Abu Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbali. Ya, yang dipertanyakan. Sebutkan 4 orang mazhab yang sudah sampai pada tingkat mujtahid mutlak. Jawabannya adalah Imam Malik, Imam Abu Hanafi, dan Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. Ya, jawabannya sangat tepat untuk regu A, dikasih nilai 100. Dilanjutkan soalnya. Soal yang ke-8. Sebutkan 2 ulama besar yang menyusun kitab Tafsir Al-Jailani. Regu C, silakan menjawab. Imam Nawawi dan Imam Arafi. Diperbutkan. Kali baru buta batal Batal. soal yang selanjutnya. Jawaban yang benar adalah Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti. Maka min le. Min untuk regu C. min 100. Min 100 untuk Soal selanjutnya. Di dalam ilmu nahwu terdapat bermacam-macam kalimat, baik terdiri daripada fi'il, isim, dan huruf. Pertanyaannya adalah sebutkan fi'il yang 5. Regu silakan menjawab. Yaf'alani, taf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Ya, jawaban yang benar. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Sangat tepat. Ya, 100 untuk regu A. Soal yang ke-10. Siapakah khalifah pertama sekaligus regu A. silakan menjawab. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, soal yang lengkap. Siapakah khalifah pertama yang sekaligus pendiri dinasti Bani Umayyah yang memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus dan beliau merupakan salah seorang penulis wahyu pada masa Rasulullah? Jawabannya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, 100 untuk regu A. Soal yang ke-11. Di dalam membaca Al-Quran tentu saja banyak terdapat hukum dan aturannya untuk kepasihan dan keabsahan dalam membaca Al-Quran. Soalnya, apa sajakah
yang terdapat dalam bacaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Silakan. Mad asli dan mad arid disukun. Jawabannya adalah mad asli dan mad arid disukun. Ya, jawaban karena jawabannya sangat tepat diberi nilai 100 untuk regu A. Tolong cek bel masing-masing. Oke. Apa deh? Apa deh? Kaci tiga tu, bung tiga betul. Kamu tu bolanya. Cok bola hijau yang puduk aku neng. Hana tiga nana pu je. Hana tiga nana pu. Han kontak. Mekanik. Sembilan mat yang oleh pengaman lampu turun ke gambar. Cik tekan biasa tu. Unahu maka mekok hana huli kamati. Nyuk hana kawat belanja. Okey. Si. Okey. Kah, lanjut soal. Soal yang selanjutnya yaitu soal yang ke-12. Dalam lingkup kehidupan menjadi pedoman bagi manusia sekalian adalah berujuk kepada Al-Quran dan hadis, ijma ulama dan qiyas. Pertanyaan adalah, bacalah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa sebaik-baik orang regu. Silakan menjawab. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Soal lengkap adalah, bacalah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarinya. Jawabannya adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sangat tepat. Ya, maka akan diberi nilai untuk regu A 1100. 1000 untuk Dewan Hakim. 100 Ya, terima kasih. untuk regu A. Soal yang ke-13. Sebutkan rasul-rasul yang termasuk ulul azmi. Regu B, silakan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jawabannya sangat tepat. Nabi Nuh, Ibrahim, Isa, Musa dan Muhammad. Ya, akan diberi nilai 100 untuk regu B. Lanjutkan. Soal yang ke-14. Bacalah doa ketika mendengar petir. Ya. Baik sampai nak gelatu cang-cang tak gelatu hana ada baca doa. Ya. Penonton Iwan. Nah. Lanjut. Doa gelatu lanjut. Waktunya habis. Ya, waktunya habis untuk penonton Dewan Hakim. Dan soal yang ke-15 merupakan soal yang terakhir untuk soal rebutan di setiap grup. Tolong perhatikan. Siapakah ulama besar yang di antara karyanya adalah kitab tafsir Al-Itqan fil Ummil Quran
Bel bukan untuk ton, tapi untuk didekat. Tapi hati-hati, dapat mengurangi nilai. Waktunya habis. Ya, jawaban yang tepat Jalaluddin As-Suyuti.